orang itu kalau overacting apa saja itu nggak baik. Sudah overacting, tidak masuk regulasi, tidak melewati sistem, kerjanya sendiri, seakan-akan itu duitnya sendiri. Saya sendiri aja sudah nggak nyaman ngerti gayanya itu, ya. Gaya kok gaya preman, pejabat kok gaya preman, gaya arogan. Dengan keputusan kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM, para pengikutnya pada seneng-seneng, gembira, tur ditiadakan, wisuda anak SD, anak TK, anak SMA ditiadakan pada gembira. Ya, gembira kan kalian? Kenapa kalian gembira? Karena kalian tidak pernah memikirkan orang lain. Artinya kamu tidak mempunyai dampak apapun. Dampaknya kamu hanya gembira. Ingat loh, ingat. Orang Jawa Barat ingat. Yang mempunyai bis-bis, ya, tidak bisa tur keluar kota. Kira-kira gulung tikar enggak akhirnya nanti? Ngerti enggak dampaknya? Dampaknya orang-orang yang mempunyai bis-bis di Jawa Barat itu bakal gulung tikar. Nah, kalian mau ngerti? Kamu tersenyum tapi nggak pernah memikirkan nasib orang lain, pengusaha orang lain. Itu baru satu bis. Belum perhotelan di Jawa Barat tuh. Berapa ratus hotel di Jawa Barat. Berapa ribu karyawan yang bakal dipulangkan. Karena apa? Ya, karena kebijakan-kebijakan yang cari pamor yang tidak jelas, gitu loh. Ya, akhirnya wisuda ditiadakan. Ya, akhirnya hotel sepi kan? Ya, rapat-rapat dinas ditiadakan. Ya, hotel tidak akan bisa maju tanpa itu, gitu loh. Kalian itu hanya alah. Kamu mikir tuh hanya untuk perutmu kamu sendiri, paham nggak? Kamu nggak mikirkan pengusaha yang lain, gitu loh. Ya, kalau kebijakan-kebijakan itu diteruskan, ya, akan merusak ekonomi yang sudah jalan, akan mempersulit ekonomi yang sudah berjalan sebelum pujaanmu itu jadi gubernur. Paham nggak? Hitung yang punya bis orang seluruh Jawa Barat itu berapa, bos? Ya? Hitung yang punya hotel di seluruh Jawa Barat itu berapa ribu hotel. Karyawannya berapa ribu. Karyawannya bis tadi berapa ribu. Semua akan gulung tikar, bro. Utekmu ini orang nyandak, bro. Yang kamu sanjung-sanjung hanya junjunganmu saja. Paham? Begitu, bro. Oke, jadi Pak Sugi ya nama Bapak ini. Pak Sugi, menurut saya pemikiran Pak Sugi ini sangatlah tidak berbobot. Tidak berbobot dan tidak bermutu. Asal mangap, asal berbicara dilandasi dengan rasa iri dan dengki terhadap Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Pak Sugi, mana mungkin bis-bis atau bos-bos yang punya bis-bis di daerah Jawa Barat bangkrut hanya karena pelarangan study tour. Kalau sampai bangkrut, nah ini patut ditanda tanya ini ya, bos-bos bis tersebut. Apakah target market mereka hanyalah anak-anak sekolah? Apakah mereka berbisnis dengan sekolah? Apakah mereka berbisnis dengan guru-guru? Nah, itu patut dipertanyakan. Kalau sampai usaha bis-bis mereka itu bangkrut hanya karena pelarangan study tour, ya. Memangnya tidak ada ide bisnis yang lain? Bukan ide bisnis yang lain ya. Maksudnya memangnya tidak ada target market yang lain selain anak-anak sekolah? Sampai-sampai Bapak ini lebay banget bilangnya bis-bis di daerah Jawa Barat bisa pada bangkrut gara-gara pelarangan study tour, ya. Lalu kemudian dia juga bilang
nanti hotel-hotel bisa gulung tikar, bangkrut, karena sudah tidak ada lagi acara wisuda-wisudawan. Nah, ini kan aneh guys, ya. Apakah hotel itu bisnisnya, target market itu hanya untuk acara wisuda-wisudawan, acara perpisahan, hanya untuk anak-anak sekolah? Ya, ini bahaya sekali nih pemikiran seperti ini. Hotel itu nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin tutup hanya karena larangan acara perpisahan, ya. Karena menurut saya target marketnya bisnis perhotelan itu bukan secara spesifik untuk anak-anak sekolah atau untuk acara perpisahan, tetapi untuk orang-orang yang mau datang menginap, ya, atau para pembisnis lain yang mau meeting di hotel. Kan masih banyak acara lain, acara wedding, ya, lalu kemudian acara ulang tahun mungkin, ya, atau event-event lain yang diselenggarakan di hotel-hotel, ya. Jadi kenapa harus membangun narasi, membangun opini bahwa hotel-hotel nanti gulung tikar hanya karena pelarangan acara perpisahan? Memang Bapak ini rada-rada aneh guys, ya. Sekarang begini Pak Sugi, ya, Pak Sugi, kalau Anda mengatakan bahwa kita semua tidak memikirkan nasib dari bis-bis tersebut, ya, atau dari hotel-hotel tersebut, sekarang saya balik pertanyaannya. Apakah bis-bis tersebut, hotel-hotel tersebut memperhatikan juga dengan para siswa-siswi ini? Apakah mereka memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan para siswa-siswi ini? Apakah mereka bertanggung jawab ikut memperhatikan jumlah siswa-siswa yang selama ini mati sia-sia akibat adanya study tour? Coba Bapak jawab, ya. Lalu kemudian apakah mereka bertanggung jawab dengan beban derita dari orang tua yang harus menanggung uang untuk sekedar acara perpisahan 1 hari saja? Mereka harus mengeluarkan duit per juta-juta rupiah. Jadi menurut saya Bapak jangan cuma memikir satu sisi aja, harus memikirkan banyak aspek, ya. Memang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini pasti menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan atau ada pihak-pihak yang tidak puas, ya. Di satu sisi bermanfaat untuk pihak-pihak yang lain, di satu sisi mungkin merugikan pihak-pihak tertentu, ya. Memang tidak semua kebijakan itu menyenangkan, tapi demi kebaikan, demi dampak yang lebih bagus, ya, dampak yang lebih baik terhadap dunia pendidikan ataupun kepada masyarakat Jawa Barat, ya, kebijakan tersebut mau tidak mau, ya, suka tidak suka memang harus dilaksanakan, ya. Oh ya, satu lagi terakhirnya untuk Pak Sugi. Bapak ini bukan karena Bapak mengkritik KDM itu memang Bapak adalah orang yang kritikus seperti itu, bukan, ya. Dia tidak memberikan kritik yang objektif. Orang ini penuh dengan iri hati, dengki, dan hatinya busuk. Karena saya sudah melihat di video-video TikToknya, itu rata-rata semuanya menyerang Kang Deddy Mulyadi secara membabi buta. Oke, ini saya spill lagi, ya. Ini bukti bahwa memang Bapak ini memiliki penyakit hati. Pak Sugi ini memiliki penyakit hati yang sudah akut. Oke, kita lanjut. Kita spill dulu buktinya, ya. Jadi biar teman-teman berpikir, biar teman-teman jangan salah persepsi, memikirkan bahwa Bapak ini mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Tetapi tidak guys, ya. Dia ini bukan memberikan kritik yang baik atau membangun, tapi dia ini memang lagi nyinyir atau lagi pengen ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, ya. Banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Para pemuja, para penyanjung nih, sanjunganmu semakin hari semakin banyak diperdebatkan, ya kan? Orang itu kalau overacting apa saja itu nggak baik. Sudah overacting, tidak masuk regulasi, tidak melewati sistem, kerjanya sendiri, seakan-akan itu duitnya sendiri, ya. Banyak hujatan, percaya tidak percaya. Tadi mengatakan ngurusi sekolah, ngurusi apa itu anak nakal, ngurusi keluarga. Keluarganya sendiri aja juga belum bener-bener amat. Paham nggak? Keluarganya yang kamu puja-puja itu sudah bener banget belum? Nilai sendiri bro, nilai sendiri, ya. Ngurusi ini, tanggung jawab pejabat itu, ya. Apa regulasinya pemerintah? Pembangunan. Loh, rakyat miskin tidak boleh ada, ya diberi kesempatan, gitu loh. Beri kesempatan bekerja, jangan ada
PHK. Itu tugasnya. Jangan yang sudah ada diolok-olok, ya. Inginnya bagaimana saya nggak ngerti. Ya, semua diolok-olok, pokoknya yang baik itu idenya sendiri. Itu macam apa? Semakin banyak pro kontra, bro. Sanjunganmu, junjunganmu itu. Itu loh. Ya. Saya sendiri aja sudah nggak nyaman ngerti gayanya itu. Ya. Gaya kok gaya preman, pejabat kok gaya preman. Gaya arogan. Paham, bro? Nah, apa saya bilang? Benar kan? Pak Sugi ini bukan memberikan kritik yang objektif, bukan memberikan kritik yang membangun, bukan memberikan kritik yang karena mungkin ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat seperti itu, lalu kemudian kita memberikan kritik. Itu kan wajar, ya. Pemerintah tidak boleh anti kritik, harus bisa menerima kritikan, masukan, pendapat daripada masyarakat. Tapi untuk Pak Sugi ini bukan lagi kritik, ya. Tapi ini udah dengki dan hatinya emang busuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi dia sudah menyinggung soal keluarga, ya. Kalian tahu kan kalau dia sudah masuk ke arah personal seperti itu, ke ranah keluarga seperti itu secara tidak langsung dia mau menggiring opini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak becus mengurusi rumah tangga karena udah cerai sama istri, ya. Saya tahu maksud pemikiran dari Pak Sugi ini. Lalu yang berikutnya, dia juga tadi mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini overacting, ya, arogan, gubernur seperti preman. Wah, ini mah udah terlalu menyerang secara personal, ya. Sudah bisa kita kategorikan sebagai pembenci, ya. Orang-orang yang sirik, iri hati, dengki, busuk hatinya, ya, sebagai pembenci dari Kang Deddy Mulyadi, ya. Bukan berarti saya ini nggak suka orang-orang yang mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Enggak, guys, ya. Pemerintah itu memang harus dikritik jika itu tujuannya adalah untuk membangun. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau hal-hal yang harus diperbaiki, silakan, ya. Guru Gembul juga memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Apakah kita menyerang Guru Gembul? Enggak kan? Ya karena Guru Gembul memberikan kritik yang membangun, memberikan kritik yang kita dengar, ya, sebagai pengagum atau fans dari Kang Deddy Mulyadi, itu kita bisa menerima, memang kritikannya benar, masuk akal, ya. Tapi kalau untuk orang seperti Pak Sugi ini, itu mohon maaf ya Pak Sugi, kalau menyaksikan video ini, saya terpaksa harus mengatakan kepada Pak Sugi, meskipun Pak Sugi ini mungkin lebih senior, lebih dewasa, lebih tua, tetapi menurut saya Pak Sugi ini memiliki hati yang busuk, ya, memiliki dengki dan iri hati. Nggak boleh kayak gitu, Pak, ya. Udah tua, udah dewasa, apalagi kalau sudah memiliki istri dan anak, nggak boleh kita buatkan video seperti ini, ya. Menunjukkan rasa iri hati dengki kita itu nggak bagus. Ini menunjukkan karakter yang kurang berbobot dari Pak Sugi. Jadi Pak Sugi, nasihat dari saya, berubah. Sebentar malam Anda sholat, ya. Anda memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar Tuhan mengampuni semua dosa-dosamu. Dan setelah itu ke depannya, kamu tidak lagi seperti ini, ya Pak Sugi. Gubernur yang paling jauh adalah Gubernur Jawa Barat. Ya menurut gue gubernur ini itu pengen daerahnya itu benar-benar ada perubahan gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Sampai dia itu betul-betul mengadopsi kebijakan-kebijakan negara-negara maju tanpa berkunjung ke negara tersebut. Gunain aja sosial media. Gubernur paling smart sih menurut aku sejauh ini. Kalau ada gubernur nggak ngikutin jejaknya, ya berarti gubernurnya pakai old style atau memang kudet. Atau memang nggak mau daerahnya maju. Pengennya ya tahu sendiri ya kan. Oi warga Jawa Barat, boleh dong kita pinjam gubernur kalian. Kami juga pengen kebijakan-kebijakan gubernurmu itu diterapkan ke daerah-daerah kami. Capek kali kami gini-gini terus. Ada aja fenomenanya Kang Deddy ini. Efek dari gerakan-gerakan yang Kang Deddy lakukan akhirnya berefek apa? Kemarin pertama anak-anak masuk ke barak. Besoknya kemudian apa? Ibu-ibu minta, bosen lihat suami di rumah, pengen ikut ke barak saja. Dan hari ini apa yang terjadi lucu? Ada seorang ibu-ibu posting di TikTok sambil ada suaminya lagi tidur. Dia bilang begini, Kang Deddy, ini suami saya juga bawa aja ke barak. Kerjaannya cuma tidur sama mancing saja. Katanya dia tidur nih gara-gara kecapean mancing. Kang Deddy, kayaknya perlu gerakannya untuk anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak yang seperti ini udah dimasukin barak semua Kang Deddy. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu siap daftarin suaminya pada ke barak semuanya. Ayo daftar semua. Izin Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, saya warga Jawa Timur, izin speak up untuk program Bapak yang bekerja sama dengan bapak-bapak tentara
untuk memperbaiki karakter, untuk membentuk mental anak-anak di Jawa Barat. Jujur Pak, respect saya Pak, program Bapak. Kebetulan saya punya sedikit histori cerita Pak, tentang pengalaman saya di ketarunaan. Kebetulan dulu di SMK saya ada program ketarunaan. Awalnya saya paling benci Pak dengan ketarunaan itu ya, karena di mindset saya, dan mungkin ini gambaran orang-orang yang belum pernah dan sekarang kontra dengan program Bapak, karena mungkin belum pernah. Saya seperti saya dulu, saya tuh paling benci Pak, karena di gambaran saya pasti identik dengan kekerasan ya, kegiatan-kegiatan yang membosankan, pokoknya yang tidak baik-baik lah ya. Tapi Pak, setelah saya digembleng 3 bulan dengan bapak-bapak tentara, justru itulah yang membawa saya ke titik sekarang, yang membentuk mental saya, yang membentuk karakter saya, hingga saya bisa diberi sekarang. Alhamdulillah saya punya perusahaan sendiri dan bisa memanajemen, bisa menjadi leader. Untuk teman-teman saya di kantor, itu bekal dari saya digembleng selama 3 bulan dengan bapak-bapak TNI. Respect Pak, lanjutkan Pak program-program Bapak. Dan justru Pak, 3 bulan itulah yang saat ini menjadi foto kebanggaan saya sekarang, pernah digembleng ya di program ketarunaan waktu itu. Respect Pak, lanjutkan programnya. Dan untuk komentar yang teman-teman yang saat ini mungkin kontrak, tunggu hasilnya saja ya, tunggu hasilnya. Saya yakin 6 bulan setelah mereka keluar dari barak, 6 bulan setelah mereka keluar dari program bersama bapak-bapak TNI, saya yakin hanya tangis haru perpisahan yang akan mereka rasakan. Lanjutkan Pak KDN. Wilujeng enjing ya, matahari lumayan nih. Sinarnya sangat menyengat pagi hari ini. Kita terus berolahraga tiap pagi. Dan ini suasana yang betul-betul selalu saya rindukan kalau setiap pagi jalan kaki ke sawah, menikmati hamparan pemandangan hijau sambil mengutin sampah plastik, ngebetulin pohon. Ya, ini kegiatan saya. Semoga pagi hari ini senantiasa sehat selalu. Mungkin orang banyak yang bertanya, pasca Lebaran apa sih langkah-langkah Kang Deddy untuk pembangunan Jawa Barat? Saya paham bahwa kita harus mendorong stimulus ekonomi di Jawa Barat secara baik. Dengan satu, harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tidak boleh berliku-liku, dan saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi, misalnya di perusahaan BYD di Subang yang akan menyerap 16.000 tenaga kerja, nggak tahu 18.000, saya lupa. Itu saya langsung menangani sampai tuntas masalah itu. Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di areal kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani, saya tuntaskan dalam bulan April ini. Yang kedua, setelah Lebaran ini kegiatan-kegiatan program infrastruktur akan segera berjalan. Pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah rakyat miskin, yang totalnya mungkin kalau disatukan di Jawa Barat itu lebih dari 5 triliun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak pada semakin terbukanya kesempatan orang untuk bekerja, terutama para pekerja sektor informal, dan itu mendominasi sistem pengelolaan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, saya akan mendorong lamaran kerja itu berbasis online, tidak lagi ada antrian, tetapi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan calon tenaga kerja bisa langsung mengakses ke bursa kerja yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian, kemudian setelah itu, setelah diterima baru mengurus persyaratan, bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima, sehingga semuanya akan berjalan dengan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mendorong agar tidak ada lagi gangguan baik oleh oknum aparat maupun oknum ormas maupun oknum LSM maupun orang yang mengaku preman terhadap berbagai kegiatan industri
sehingga mereka merasa nyaman betah di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga saya akan nanti memberikan dorongan-dorongan stimulus-stimulus ekonomi, berbagai keringanan yang akan diberikan pada sistem investasi di Jawa Barat, agar orang merasa ketika berinvestasi di Jawa Barat itu mereka merasa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan dari rakyatnya, karena mereka menyiapkan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendorong para kepala desa, para camat memiliki komitmen, para bupati, para wali kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong sistem ekonomi berjalan secara efektif sampai ke pedesaan dengan mendorong distribusi pembangunan yang bersifat padat karya sampai ke desa-desa dan menggerakkan ekonomi. Dan saya juga akan meminta bantuan-bantuan untuk pembangunan pedesaan mengarah pada diserapnya tenaga kerja, sehingga rakyat-rakyat di desa tidak berbondong-bondong ke kota untuk nyari pekerjaan, tetapi di desanya tersedia lapangan kerja yang baik yang digerakkan sistem ekonominya oleh pemerintah, baik stimulus dana APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Dan yang terakhir, saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan. Oke, Pak Sugi, gimana nih Pak Sugi? Udah dengar kan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi? Keren loh ya gagasan-gagasan beliau, apa saja yang mau dikerjakan atau dibenahi di Jawa Barat. Ide-ide beliau, gagasannya itu menurut saya hebat dan luar biasa. Dan seharusnya orang-orang Jawa Barat, mungkin termasuk Pak Sugi juga, harus memberikan dukungan. Oke guys, saya lupa ya, saya ini belum tahu Pak Sugi ini orang Jawa Barat atau bukan ya. Kalau orang Jawa Barat dia memberikan kritik seperti itu artinya memang dia punya penyakit hati. Tapi lebih sadis, lebih anehnya kalau Pak Sugi ini ternyata adalah orang dari luar Jawa Barat. Karena menurut saya, kalau orang-orang dari luar Jawa Barat, tidak perlu kita memberikan kritikan yang aneh-aneh kepada Gubernur Jawa Barat. Kita fokus ya, memberikan kritikan kepada gubernur kita masing-masing di setiap provinsi. Kalau kita mau memberikan serangan ataupun kritikan ya. Tapi kalau mau memberikan masukan yang bagus, memberikan apresiasi atau memberikan kata-kata yang membangun ya, nah itu silakan ya. Jadi kepada Pak Sugi, misalnya Anda bukan orang daripada Jawa Barat, mending Anda fokus pada wilayah Anda, pada pemimpin di wilayah Anda atau gubernur Anda ya. Oke guys, tetap semangat untuk kita semua dan tetap semangat juga untuk Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.